Saudara, ini bagian terakhir kita memikirkan tentang doa Bapa kami dengan pokok pikiran. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yaitu bagian terakhir dari doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 13 bagian B. Saudara, bagian akhir ini adalah merupakan satu doksologi. Doksologi artinya tindakan pujian kepada Allah untuk kemuliaannya. Nah, doksologi ini diberi tanda kurung, saudara, karena memang di dalam manuskrip yang paling terbaik tidak ditemukan. Namun, kalimat ini rupanya sudah digunakan di gereja mula-mula, di dalam ibadah mereka. Dan harus diakui memang, tambahan ini merupakan sesuatu yang sangat indah sekali. Karena apa? Karena memang merupakan satu closing atau satu penutup yang sangat manis dari doa Bapa kami. Yaitu sikap yang memuliakan Allah yang harus ada di dalam kehidupan doa kita. Karena untuk memuliakan dan kemuliaan Dia, kita berdoa. Kita berdoa bukan untuk kemuliaan kita. Dan kemuliaan itu dinyatakan melalui kehidupan kita. Yaitu merupakan buah dari doa kita. Nah, itu mata rantai yang gak bisa diputuskan, saudara. Kita berdoa supaya kemuliaan Dia dinyatakan. Dan kemuliaan Dia dinyatakan melalui kita. Sehingga doa kita berbuah menjadi satu tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu membuat orang harus berkata, sungguh Tuhan hidup dalam hidup mereka. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, ya Allah. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang punya kerajaan. Nah, istilah kerajaan, saudara, harus kita pahami di dalam satu perjalanan waktu yang tidak pernah berhenti. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu dari kekal kepada kekal. Dulu dan terus berjalan dalam bilangan waktu. Dulu. Kerajaan Allah dulu ketika Kristus menggenapi keselamatan bagi manusia untuk kasih Allah. Ketika kerajaan itu masih samar-samar. Ketika kerajaan itu masih dalam bentuk nubuatan. Ketika kerajaan itu belum menjadi tuntas. Sekarang telah menjadi tuntas di dalam Yesus Kristus di waktu yang lampau. Sehingga ketika Kristus menggenapi keselamatan, Dia berkata, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu Dia membicarakan tentang dirinya. Yang datang oleh karena kasih Allah untuk umat yang dipunyainya. Dan umat yang dipunyai harus menerima kerajaan itu. Engkaulah yang punya kerajaan. Kerajaan Allah yang luar biasa. Sekarang, yaitu ketika manusia bebas dari dosa, saudara. Lalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di mana kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup manusia. Bukan sekedar menteladani. Bukan sekedar pola moral hidup yang baik. Tetapi hidup yang menyelamatkan. Hidup yang meneguhkan. Hidup yang menguatkan. Yang mengakibatkan munculnya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan anugerah keselamatan yang sudah diberikan. Selamanya. Kerajaan itu bersifat selamanya karena eskatologis. Sampai Dia datang kembali sesuai dengan apa yang dikatakannya. Mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Hidup di dalam kesempurnaan, di dalam kekekalan sana. Kerajaannya tetap selama-lamanya. Dialah yang punya kerajaan itu. Dialah yang mempunyai masa lampau, Dialah yang mempunyai masa kini, Dialah yang mempunyai selama-lamanya. Di dalam kerajaan itulah kita hidup, di dalam kerajaan itulah kita berharap, dalam kerajaan itu kita diselamatkan. Di dalam kerajaan itulah kita harus mentaati setiap apa yang menjadi ketetapannya. Saudara yang kekasih, Dia yang punya kerajaan itu. Kepada Dia kita berdoa. Dia yang mempunyai hidup kita, kepada Dia kita berdoa. Dia yang menebus kita dari dosa, yang membimbing kita dalam kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Dan Dia membawa kita untuk menyongsong hari kedatangannya. Di dalam Dia kita berdoa. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita berdoa tidak dengan rasa hormat, saudaraku? Bagaimana kita mungkin berdoa hanya dengan mengucapkan kalimat dan kata sebagaimana kebiasaan yang kita lakukan di dalam gereja, tanpa makna lagi? Wow, ini harus hati-hati sekali, bukan? Jadi kerajaan Allah yang sudah ada dulu, sekarang, dan yang akan datang, hidup dalam kehidupan orang percaya. Maka dalam kehidupan spirit seperti itulah mereka berdoa. Di dalam pemahaman kesadaran Allah yang sudah menolong itulah mereka berdoa. Engkau yang punya kerajaan, ya Allah. Kepadamu kami tunduk dan memasrahkan diri kami. Engkau yang punya kuasa. Saudara, ini sangat menarik sekali. Pemilik kerajaan adalah pemegang kekuasaan. Karena Dialah yang punya kerajaan, maka sudah pasti Dialah yang punya kekuasaan. Nah, jadi saudara, di dalam hal ini sangat menarik sekali. Antara kerajaan dan kuasa adalah dua kata yang memang tidak bisa terpisah. Menjadi satu nada yang sangat indah. Kerajaan dan kuasa adalah milik daripada Allah Bapa di dalam surga. Ya. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan dan kuasa itu dua-dua. Ada menjadi satu. Milik siapa?
miliknya Allah. Dia adalah pemilik kekerajaan itu, sekaligus pemegang kekuasaan. Dia bukan raja boneka yang tidak punya kekuasaan. Ini kan beda ya. Dalam dunia ini kita mengenal istilah raja boneka. Raja yang diangkat jadi raja tapi nggak punya kuasa. Allah bukan raja boneka. Allah adalah raja yang menjadi raja bukan karena ada yang mengangkat dia. Dia adalah menjadi raja karena memang dia raja. Dialah penyebabnya dan dialah akibatnya. Dua-dua ada pada diri Allah. Dia pemilik kerajaan dan dia adalah pemegang kekuasaan. Kerajaan dan kuasa ada pada dia. Yang kedua saudara yang kita perlu pikirkan dari bagian ini adalah karena Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Maka seluruh ciptaan ada dalam kendali Allah. Seluruh ciptaan ini ada yang memperoleh anugerahnya oleh karena belas kasihannya. Maka seluruh ciptaan yang seharusnya binasa dan mati, masih ada yang diselamatkan. Betapa kita bersyukur. Karena seharusnya semua kita mati. Tapi ketika dia berkenan menolong manusia yang degil ini, itu belas kasihan yang sangat luar biasa. Nah waktu dia menolong umat kepunyaannya, seluruh orang yang mengenal dia, seluruh orang yang merespon kepada dia oleh karena kasih dan kuasanya, yang merespon kepada dia oleh karena Roh Kudus menolongnya, mereka hidup untuk memuliakan Allah. Mereka hidup di dalam dan menjadi anggota keluarga Allah. Mereka warga kerajaan Allah. Nah, jadi orang yang sadar sebagai orang yang hidup di dalam warga atau sebagai warga kerajaan Allah, maka orang harus sadar dia ada di situ sebagai satu anugerah yang limpah dan luar biasa. Nah, kalau gitu kan waktu dia doa dan di close dengan doksologi seperti ini, ditutup dengan doksologi seperti ini, berarti kan dia mestinya doa dengan kesadaran yang penuh, bukan saudara-saudara? Bahwa dia sedang berbicara kepada Allah yang sudah menjadikan dia warga sorga, padahal tadi dia warga maut, warga kebinasaan. Maka yang ketiga, engkau yang punya kuasa menjadi satu pengakuan orang-orang percaya atas kedaulatan Allah di dalam menetapkan keputusannya. Karena itulah waktu dikatakan di atas, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berapa cukup? Saya kan sudah sebut saudara ya. Orang sekarang kalau doa selalu bilang minta yang detail supaya itu Tuhan kasih itu menunjukkan imanmu. Kalau minta mobil sebut mobil putih, Mercy tahun segini dan segala bla bla bla. Kalau makan sebutlah mungkin gitu ya. Nasi capcay, ayam goreng, babi kecap dan jangan lupa sambal terasi karena kami orang Indonesia asli pribumi gitu kali ya. Oh, saudaraku yang kekasih. Kita pikir Tuhan yang harus kita ajari untuk menyediakan menu makanan kita. Yesus enggak seperti itu. Seringkali orang menyebut itu doa orang beriman. Seakan-akan Yesus tidak lagi beriman. Karena Yesus cuma doa, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan bisa dipertanyakan, berapa cukup? Saya sudah katakan di depan, engkau tahu berapa yang cukup bagi kami. Kalau aku kasih segini, maka ini pengakuan kita. Engkau berdaulat atas keputusanmu ya Allah. Karena kaulah yang punya kuasa. Lakukanlah seperti apa yang kau mau. Yang kau tahu baik bagi kami. Karena kami hanya berhak untuk menerima, tidak berhak untuk menggugat engkau. Karena kami hanya berhak untuk menerima, tidak berhak untuk mengatur engkau. Saudara, hak menerima pun hak yang dianugerahkannya pada kita. Bagaimana kita mau menggugat dia atas kedaulatannya? Maka itu dalam doa, tunjukkan kerendahan hati. Memintalah dengan kesadaran yang penuh. Dia yang tahu apa yang baik bagi kita dan dia berkuasa, berdaulat penuh untuk memberikan apa yang dia mau berikan dan tidak untuk apa yang dia tidak mau berikan. Jadi saudara, berkuasa berarti dengan segala kesadaran dan kerelaan kita menerima ketetapan Allah. Apapun yang baik, dia tahu bagi kita. Jadi jangan atur Allah ya. Anda boleh minta apapun dalam hidupmu, tetapi kenapa tidak belajar untuk menjadikan permintaan itu sebagai rasa syukur dalam hidupmu? Kalau bisa, mengapa tidak? Saya tidak katakan meminta salah. Tetapi kalau saudara meminta dan merengek terus tolong sembuh, tolong ini. Apa saya pikir-pikir saudara, kenapa nggak belajar mata? Syukur aku sakit Tuhan. Kuatkan, teguhkan untuk menikmatinya. Kalau engkau mau sembuh, engkau tahu kapan engkau menyembuhkan aku. Tapi yang penting bagiku dalam apa yang kualami, beri aku kekuatan untuk selalu berharap padamu. Itu mestinya dong doa kita saudara. Ya. Kalau bisa gitu kenapa tidak? Kita maju dan terus berjalan. Masa iya sih Tuhan salah memelihara kita? Aneh-aneh aja ya. Emangnya Tuhan itu bodoh-bodoh amat. Sampai nggak tahu bagaimana kita baik untuk hidup ini. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita sakit, itu baik buat kita. Jadi jangan buru-buru teriak minta disembuhkan. Kalau Tuhan mau 10 tahun, baru setahun Anda sudah teriak. Bagaimana mau ujiannya jalan? Bagaimana mau menang? Iya kan? Tapi itulah semangat zaman sekarang. Semangat di mana pendeta menjanjikan hal-hal tanpa utuh, tanpa satu pertanggungjawaban.
Semua seakan-akan kalau hidup sama Tuhan beres, gampang begitu ya. Minta doa yang sakit sembuh, minta ini yang miskin kaya. Hati-hati saudara. Permintaan yang paling indah adalah ketika meminta supaya Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan, aku memohon padamu, kerjakanlah apa yang kau ingin kerjakan dalam hidupku. Dan aku memohon, beri aku kekuatan untuk mengerti apa yang kau kehendaki. Itu doa yang paling indah. Yang gak mungkin salah. Karena sesuai dengan Alkitab. Indah saudaraku. Jadi dia yang punya kerajaan, kuasa dan apa? Dan kemuliaan. Engkau yang punya kemuliaan. Kemuliaan artinya Allah yang hadir dalam kehidupan umatnya. Kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Kemuliaan adalah ketika kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, saudaraku. Maka Tuhan dimuliakan. Bukan Tuhan gak mulia ya, Tuhan sudah mulia. Tapi dipermuliakan artinya ketika kita melakukan apa yang dikehendakinya. Ketika dia nyata hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Allah dipermuliakan. Itu loh. Jadi kita yang mempermuliakan dia bukan karena dia belum mulia. Itu hati-hati, jangan salah ngerti ya. Tapi artinya dia mulia dalam hidup kita. Sehingga saudara, ini menjadi gelombang kedua, yaitu kita dimuliakan. Karena Allah hidup dalam hidup kita. Itu loh. Nah jadi kita dimuliakan oleh karena kehadiran Allah. Kita dimuliakan karena Allah nyata dalam hidup kita. Ada istilah orang bilang, jangan mencuri kemuliaan Allah. Artinya begini saudara. Kalau kita dimuliakan oleh Allah, jangan besar kepala. Lalu kita bilang, oh ini karena aku apa segala macam gitu ya. Seperti banyak yang dikatakan sekarang. Ini yang kita harus hati-hati. Ini kita harus jaga-jaga nih. Ya, mawas diri. Saya sebenarnya lebih suka ketemu orang yang ketus, yang tegas, yang enak ngomong gitu ya. Walaupun kadang-kadang hati juga sakit begitu kan ya. Rasa-rasanya tersinggung juga. Tetapi saya pikir itu jauh lebih positif sehingga membuat kita was-was. Daripada orang yang selalu memuji-muji kita. Yang membuat kita lengah, terperangkap, akhirnya jadi lupa diri saudara. Nah saya pikir kehidupan gereja sekarang ini sangat rawannya begitu. Itu sebab banyak pendeta yang tadinya tulus, ya, yang tadinya lurus. Karena pujian-pujian dari jemaat yang sangat berlebih-lebihan, membuat dia pada posisi jadi lupa diri. Lalu tanpa sadar jemaat pun makin lama dan makin dalam akhirnya mendewa-dewakan. Mitos saudara. Seakan-akan kalau nggak pendeta itu udah bukan apa-apa dah. Dunia ini kayaknya udah nggak jalan lagi. Kebaktian bukan lagi kebaktian. Ini sangat mengerikan sekali. Sehingga kita tidak lagi tahu Tuhan posisinya di mana. Semua seakan-akan adalah atas nama pendeta. Yang kemudian si pendeta mengatasnamakan Tuhan. Di mana kemuliaan Allah? Kita sudah nggak lihat lagi. Nah ini kita harus hati-hati saudara. Berapa banyak kita terjebak pada situasi seperti ini. Pengkultusan-pengkultusan ini harus dihindarkan. Karena kemuliaan hanya untuk dia. Kemuliaannya yang mengatasi. Kemuliaannya yang lebih tinggi dari apapun yang ada di muka bumi ini. Maka kemuliaannya bisa memuliakan anaknya yang paling hina sekalipun. Maka kemuliaannya bisa memuliakan anak-anaknya yang sangat najis sekalipun. Maka kemuliaannya bisa memuliakan orang-orang kita-kita yang tidak mulia. Sehingga kita mempunyai nilai di dalam hidup kita. Karena itu saudara yang kekasih, ini menjadi penting kita sadari dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, seharusnya kita memuliakan Tuhan. Kalau kita berdoa, seharusnya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Nah ini penting. Kadang-kadang di dalam doa ya, kalau orang gak separalel, gak sejalan dengan doa kita, lalu kita suka menyebut apa? Dasar dia belum mengerti, belum lahir baru. Kadang-kadang kita terlalu gampang sekali menghakimi orangnya. Aneh sebenarnya ya. Ini doanya lancar banget, tapi menghakimi juga lancar banget begitu. Padahal Tuhan bilang jangan menghakimi. Ya, engkau tidak punya hak untuk menghakimi. Kita harus menilai seseorang, kita harus melihat seseorang untuk waspada. Tapi kita tidak bisa menjatuhkan vonis pada seseorang dengan cara menghakimi. Nah, kalau saya bilang vonis bukan berarti orang yang mencuri tidak boleh dihukum, ya itu beda lagi. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak berhak. Tetapi yang sering kali kita lakukan dalam hidup kita. Misalnya menentukan seseorang itu kafir apa enggak kafir ya. Menghujat seseorang itu dekat atau tidak dekat dengan Tuhan. Padahal kita tidak tahu banyak. Orang berdosa kan harus dikasihi, harus dipikirkan. Tapi harus juga dididik. Nah ini perlu keseimbangan. Jangan juga gila-gilaan mengasihi tanpa hukum. Dan jangan gila-gilaan juga menghukum tanpa kasih. Balance, seimbang. Itu mesti jalankan dalam pemahaman yang sehat. Di dalam konteks pemikiran yang tepat. Nah jadi saudara yang kekasih, kita melihat bahwa kemuliaan Allah sudah seharusnya membuat kita hormat di dalam berdoa. Bukan sebaliknya. Mengatur Allah untuk apa yang harus dikerjakannya. Kemuliaan Allah sudah seharusnya membuat kita mempunyai sikap yang sangat indah di dalam doa. Yang tunduk dan pasrah percaya kepadanya. Memasrahkan seluruh kehidupan kita.
Oleh karena itulah, doksologi ini menjadi sangat manis dan indah. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dari kekal kepada kekal, ya Allah yang kekal. Sampai selama-lamanya. Maka kita memasrahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Sampai selama-lamanya. Karena Kau yang punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau begitu, mengapa tidak memasrahkan diri pada Tuhan? Bukankah indah doa Bapa kami? Karena memang betul-betul didasari dan disadari kepada kerinduan untuk mencapai masa depan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Bagus kan? Coba saudara ingat kalimat itu lagi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan yang menjamin makananku. Ya. Tuhan yang menuntun aku. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya hidup kami penuh dengan belas kasihan, dengan cinta dan pengampunan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kami. Wah, indah ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, kami jalan ke depan sana, kami tidak berdaya sendiri. Hanya dengan Tuhan kami mungkin. Hanya dengan Tuhan bisa kami selesaikan. Wow, indah. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya ya Tuhan. Saudaraku, barulah akhirnya ditutup dengan kata amin. Ya, dan benar. Hanyalah pantas diungkapkan oleh mereka yang berdoa dengan benar dan hati yang tulus. Amin. Hanya patut diucapkan oleh mereka yang berdoa dengan hati yang jujur dan bukan yang munafik. Amin. Ya dan benar ya Tuhan. Engkau pasti melakukannya di dalam hidup ini. Ya dan benar ya Tuhan. Apapun yang kau putuskan bagi kami. Hanya pantas dinaikkan dengan hati yang sungguh. Dengan motivasi yang lurus. Yang jujur kepada Tuhan. Saudara, bagaimana saudara berdoa? Apakah saudara sudah berubah karena mendengar sesi ini? Lalu mulai belajar berdoa menyenangkan hati Allah. Mulai berdoa, bertanya apa yang Allah mau untuk aku kerjakan. Bukan apa yang melulu aku inginkan dalam hidup ini. Berdoa dengan berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Tetapi tentu bukan hanya dalam kalimat, tapi dalam sikap hidup sehari-hari kita, dalam perjalanan kita, supaya kita boleh memuliakan Dia. Dan Dia dimuliakan di dalam hidup kita, dan kita penuh dengan kemuliaannya, dan nama Tuhan diagungkan. Berdoalah setiap saat, berdoalah senantiasa, dengan tepat dan benar. Belajarlah bersyukur padanya, dan belajarlah meminta, bukan hanya hal-hal materi. Mulai geser itu, tapi belajarlah meminta, supaya kau berbuah untuk Dia. Hidup menyenangkan hatinya. Supaya kau peka terhadap lingkunganmu. Dan tidak terjebak di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong engkau. Tuhan memberi engkau. Dan memberi engkau keberanian untuk mengikuti kebenaran. Berani untuk meninggalkan yang salah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan menyempurnakannya dalam hidup kami. Tuhan menuntun membimbing kami supaya kami senantiasa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya sungguh-sungguh puji hormat bagi nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami naikkan doa ini dan kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Amin.